Untuk membuktikan bahwa perpaduan manusia dan binatang adalah eksistensi yang terkuat, saya dengan tegas melompat ke dalam tubuh seekor ular kecil yang tidak licin. Namun, baru saja saya membuka mata, saya mendengar suara yang memaki. Sampah yang tidak berguna. Harimau petir itu hanya lebih tinggi 2 tingkat darimu. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan ini. Mengakibatkan saya kehilangan muka di depan orang banyak. Kemudian, sebuah tendangan keras menghantam titik lemah saya. Hampir langsung mengirim saya untuk dilahirkan kembali. Setelah menggabungkan ingatan pemilik asal, saya melihat ke arah gadis di depan saya. Di matanya ada kilatan kejam. Ini adalah dunia di mana semua orang memiliki binatang peliharaan. Manusia memperoleh kekuatan melalui kontrak dengan roh binatang. Pemilik asal adalah seekor ular perisai biasa tingkat 3. Wanita cerewet di depan ini adalah penguasa Liu Ruyan. Sejak pemilik sebelumnya terikat kontrak dengan Liu Ruyan, hari-hari itu benar-benar seperti masuk ke dalam tempat penyiksaan. Setiap hari adalah pelatihan dengan intensitas tinggi. Jika tidak selesai, pemilik sebelumnya tidak akan mendapatkan makanan. Pada dasarnya, ia lapar 9 kali dalam 3 hari. Akhirnya berhasil mencapai tingkatan biasa 3. Namun, Liu Ruyan ingin membuktikan dirinya sebagai wanita yang luar biasa. Ia memaksa pemilik sebelumnya untuk melawan seekor panther petir tingkat 5 biasa. Perbedaan tingkatannya ditambah dengan kelaparan yang berkepanjangan. Dalam beberapa putaran, pemilik sebelumnya sudah kalah. Liu Ruyan yang kalah merasa kehilangan muka. Ia langsung membawa pemilik sebelumnya ke tepi sungai dan memukulinya. Dan pemilik sebelumnya sudah terluka parah dalam pertarungan. Setelah dipukuli oleh Liu Ruyan, ia langsung terlahir kembali. Inilah yang membuat saya berada di tubuh ini. Aduh, memiliki tuan seperti ini. Nasib pemilik sebelumnya juga sangat buruk. Saya menghela nafas dalam hati. Kau ini benar-benar sampah yang tidak berguna. Pergi dari sini. Liu Ruyan mendengus dingin. Kemudian dengan keras dia menendangku ke samping. Aku menggeram pelan. Banyak yang segar. Itu harusnya mengenai orang lain. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Melihat sosok Liu Ruyan pergi, di mataku. Jika suatu hari aku bisa menjadi kuat. Yang pertama langsung membunuh Liu Ruyan. Terdeteksi bahwa host memenuhi syarat. Sistem evolusi penyerapan terkuat telah diaktifkan. Mendengar suara petunjuk di kepalaku, aku tertegun sejenak. Ini adalah jari emas yang telah tiba. Setelah sadar, hatiku penuh kegembiraan. Host terdaftar, Qin Yi. Ras, ular baja. Tingkat saat ini, tahap umum. Level 3. Status tubuh, luka parah. Bakat aktif terdeteksi, zirah tebal, tier E efek dikonfirmasi. Pertahanan sisik meningkat secara signifikan. Poin evolusi saat ini, 0 dari 300. Sistem. Apakah kamu punya paket pemula? Atau adakah cara untuk memulihkan lukaku? Saya segera bertanya dalam hati. Tubuh ini sebenarnya sudah mengalami luka fatal. Ketika baru saja melintasi, aku memberi energi. Energi itu juga sudah habis karena tendangan itu. Jika tidak segera dirawat, jangan berharap pada evolusi penyerapan. Mungkin dalam beberapa saat, aku akan mati. Namun, setelah menunggu lama, tidak mendengar respon sistem. Aku hanya melihat panel tugas. Misi pemula terpicu, tujuan bertahan hidup, misi berhasil diselesaikan, hadiah diperoleh, darah naga. Melihat tugas ini, hati saya langsung merasa dingin. Betapa baiknya tugas pemula ini. Sepertinya saya tidak bisa mengandalkan sistem. Apakah saya harus melakukannya segera setelah saya tiba di sini? Saat saya berpikir tentang bagaimana cara bertahan hidup, sebuah suara seruling yang jelas terdengar di telinga saya. Itu dia. Saya melihat ke arah suara seruling tersebut. Sekali lihat, saya langsung mengenali orang itu. Long Qingsui, yang diakui sebagai 2 permata tertinggi di Jinling bersama dengan Liu Ruyan. Jika Liu Ruyan adalah tipe gadis yang penuh semangat, maka Long Qingsui adalah dewi dingin yang sempurna. Kulitnya sehalus salju. Rambutnya panjangnya sampai pinggang. Rasa dingin di matanya secara alami membawa sedikit kedisaan dan ketidakpedulian. Melihat orang yang datang, hati saya segera dipenuhi dengan firasat buruk. Mengapa dia muncul di sini? Jangan-jangan dia datang untuk menambah kesulitan. Dalam ingatan tubuh yang asli. Karena popularitas Long Qingsui selalu lebih tinggi dari Liu Ruyan. Sehingga Liu Ruyan selalu mencari cara untuk menghalangi Long Qingsui. Dan aku sebagai roh binatang sebelumnya dari Liu Ruyan. Jika ditemukan oleh Long Qingsui, aku pasti tidak akan terhindar dari kesusahan. Roh binatang Liu Ruyan. Apakah ini artinya ditinggalkan? Ada sedikit keterkejutan dalam tatapan Long Qingsui ke arahku. Bagaimana dia bisa di sini? Dia tidak benar-benar ingin menyerangku, kan? Aku mengawasi Long Qingsui dengan waspada. Jika dia berani menyerangku, aku harus memberi Long Qingsui satu serangan juga. Tiba-tiba terdengar suara, klang. Seruling di tangan Long Qingsui tiba-tiba berubah menjadi pedang panjang. Melihat pemandangan ini, mataku langsung membelalak. Siapa yang menyimpan pedang di dalam seruling? Dan jelas dari sikapnya bahwa dia ingin menyerangku. Aku mengertakkan gigiku. Baru saja ingin bangkit melawan tapi tidak bisa mengangkat sedikit pun tenaga. Melihat Long Qingsui yang semakin mendekat, aku menutup mata dalam keputusasaan. Apakah benar-benar harus seperti ini setelah baru saja terlahir kembali?
Namun setelah menunggu lama, serangan yang dibayangkan dengan pedang menembus tenggorokan tidak terjadi. Aku perlahan membuka mataku. Kulihat Long Qingsui berdiri tegak dengan pedangnya. Dengan tatapan yang terpaku pada aliran sungai kecil. Dia sedang melakukan apa? Ada secercah kebingungan di mataku. Aku mengikuti tatapan Long Qingsui. Di sekitar aliran sungai kecil hanya ada semak-semak dan pepohonan. Tidak ada orang lain atau makhluk roh di tempat itu. Namun tatapan Long Qingsui tetap terpaku pada aliran sungai kecil. Sepertinya dia waspada terhadap suatu makhluk. Tapi aku sekarang tidak punya hati untuk khawatir. Karena tubuh ini terlalu lelah. Kesadaranku mulai memudar. Tiba-tiba terdengar suara mengganggu dari aliran sungai. Suara apa itu? Apakah tidak bisa membuatku sedikit tenang? Aku menoleh ke arah suara itu. Namun pada detik berikutnya, seekor kura-kura sebesar setengah meter meluncur keluar. Entitas terdeteksi, kura-kura raksasa, tahap umum tingkat 2, bakat kura-kura raksasa tier F aktif, saat bertarung bersama memperoleh peningkatan tertentu. Sebagian atribut meningkat secara drastis. Makhluk buas biasa tingkat 2. Akademi militer Jinling dijaga dengan ketat. Bagaimana mungkin seekor bis buas bisa memasuki akademi? Hatiku kembali terangkat ke tenggorokan. Sudah selesai. Jangan-jangan aku akan dijadikan makanan oleh kura-kura kecil ini. Akhirnya aku menemukanmu. Mata Long Qingsui terasa tajam. Suasana di sekitar seketika menjadi dingin. Sebuah kristal es mulai terbentuk di pedang panjang di tanganku. Hanya dalam sekejap, kura-kura itu dipotong menjadi beberapa bagian oleh Long Qingsui. Secara kebetulan, sepotong daging jatuh di depanku. Kesempatan yang baik. Segera aku menggunakan semua kemampuanku. Dengan cepat aku menelan daging yang ada di depanku. Menelan daging kura-kura raksasa. Titik evolusi 4. Ye terasa nyaman. Saat daging masuk ke perutku, aku merasakan aliran hangat dalam tubuhku. Rasa sakit di tubuhku sedikit berkurang. Jika aku bisa menelan seluruh kura-kura raksasa ini, mungkin aku bisa bertahan hidup. Aku melirik sisa-sisa potongan lainnya. Sudut secara tidak sadar mengeluarkan napas. Tapi terhalang karena Long Qingsui ada di dekatnya. Saya juga tidak berani untuk secara terbuka menelan. Jika dia tiba-tiba memberikan satu serangan padaku, maka semuanya akan berakhir. Apakah saya benar-benar tidak memiliki bakat untuk mengendalikan beast? Long Qingsui menghela napas pelan. Matanya menunjukkan sedikit rasa kehilangan. Kura-kura raksasa itu sebenarnya adalah beast yang dia siapkan untuk dikontrak. Tapi bakatnya dalam mengendalikan beast sungguh sangat buruk. Jalur kura-kura raksasa itu adalah yang paling dasar. Siapapun yang memiliki sedikit bakat dalam mengendalikan beast dapat mengontraknya. Namun Long Qingsui telah mencoba mengontrak beberapa kali tetapi selalu gagal. Dalam keadaan ceroboh, membiarkan kura-kura raksasa ini melarikan diri ke dalam aliran sungai. Untuk mencegah melukai orang lain, satu-satunya pilihan adalah memenggalnya. Setelah Long Qingsui menghela napas, dia langsung meninggalkan tempat itu. Melihat ini, saya sedikit terkejut. Cangkang ini setidaknya bisa dijual seharga beberapa ratus daxia coin. Long Qingsui bahkan tidak mau semuanya. Jangan-jangan dia adalah putri keluarga tertentu? Meskipun keraguan masih bersemayam di hatiku. Tapi sekarang saya tidak bisa memikirkan hal-hal seperti itu. Setelah memastikan Long Qingsui pergi jauh, saya mulai menelan tanpa merasa segan. Dengan cepat. Pemilik sebelumnya adalah tingkat 3 biasa. Sudah memiliki panjang lebih dari 2 meter. Menelan kura-kura raksasa sekitar setengah meter bukanlah hal yang sulit. Selamat, pengguna telah menyelesaikan tugas pemula. Mendapatkan hadiah, jalur naga. Diiringi dengan suara pemberitahuan sistem. Luka di tubuh saya juga pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Tubuh yang awalnya penuh luka, kini sudah ditutupi oleh sisik naga yang mengkilap. Dalam sekejap, telah meningkat menjadi lebih dari 4 meter. Kepala tumbuh tanduk naga yang khas bagi ras naga. Perutnya juga berevolusi menjadi cakram naga. Setelah merasakan perubahan pada tubuh, saya secara naluri ingin menggeram untuk meramaikan suasana. Tapi setelah memikirkan bahwa ini masih wilayah Universitas Militer Jinling, saya hanya bisa menahan kegembiraan dan bersembunyi di dalam aliran sungai. Di Jinling, ada banyak ahli di Universitas Militer. Kalau sampai ketahuan, pasti akan merepotkan. Kemudian diam-diam melarikan diri. Mengenai Liu Ruyan yang menyebalkan itu. Sekarang dia berada di Universitas Militer Jinling, jadi sulit untuk menyerangnya. Setelah aku menjadi kuat, orang pertama yang akan aku bunuh adalah dia. Setelah memasuki aliran sungai, aku tidak sabar untuk melihat panel. Host terkonfirmasi kini, garis keturunan naga, tahap umum tingkat 3, bakat api naga tiara aktif, ras naga secara alami memiliki kendali atas api. Seluruh serangan api terhadap host berkurang 70%, zirah tebal tier E, poin evolusi 128 dari 300. Selain mendapatkan 128 poin evolusi, aku juga berhasil menggabungkan dengan jalur naga. Hanya saja, aku tidak tahu kekuatan spesifik bisa mencapai tingkat apa. Bagaimanapun juga, itu adalah suku naga yang legendaris. Kekuatan bertarungnya tentu jauh melampaui binatang buas selevel. Tak lama kemudian, malam tiba. Cahaya bulan yang cerah menyinari aliran sungai. Aku perlahan-lahan mengintip ke sekeliling. Angin malam bertiup kencang. Sepi tanpa orang. Ini adalah kesempatan bagus untuk melarikan diri. Setelah mendapatkan jalur naga,
Aku tidak hanya bergerak dengan sangat cepat di dalam, masih bisa terbang di udara. Hanya saja, di siang hari banyak orang dan mata yang mengawasi. Tidak bisa terbang secara terbuka. Saudara Wang, kamu menyebalkan. Harus di tempat seperti ini? Tiba-tiba terdengar suara lembut. Ini jauh lebih banyak daripada di dalam kamar. Aku sangat suka perasaan seperti ini. Bagaimana mungkin? Baru saja aku ingin melangkah keluar, aku langsung berhenti. Aku melihat ke arah suara itu. Terlihat di samping semak-semak kecil. Seorang pria dan wanita sedang bercengkerama dengan akrab. Jangan bilang begitu. Di tengah malam masih ada yang datang ke semak-semak mencari. Aku langsung terdiam. Untuk berjaga-jaga, aku hanya bisa menunggu. Namun 2 jam telah berlalu. Suara berisik itu masih belum berhenti. Sudah lama, mengapa belum selesai juga? Apakah pria itu seekor babi hutan? Dalam hati saya mengutuk sejenak. Jika terus begini, aku tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Untungnya, suara itu akhirnya menghilang setelah beberapa saat. Aku menghela napas lega dalam hati. Selanjutnya saatnya melarikan diri dari Jinling Wuda. Saat berikutnya, kedua orang itu ternyata langsung pergi ke tepi aliran sungai. Terus melakukan komunikasi lebih dalam. Apakah kedua orang ini berpikir? Saat ini aku akhirnya tidak bisa menahan diri. Sangat ingin menelan keduanya sekaligus dan segera melarikan diri. Tapi ukuran tubuhku saat ini hanya 4 meter. Tidak realistis untuk cepat menelan keduanya. Tapi tidak peduli yang mana yang ditelan dulu. Yang satunya lagi akan melarikan diri. Justru saat aku mempertimbangkan untuk menunggu lagi, tiba-tiba melihat seekor yang berukuran 2 meter. Elang besar sedang berputar di udara. Entitas terdeteksi, elang guntur, host Wang Tian, garis keturunan elang petir ilahi tingkat sangat langka, tahap umum tingkat 5, bakat gulungan petir tier D aktif. Memanggil badai petir terkondensasi untuk menyerang musuh, kecepatan petir tier E meningkatkan kecepatan diri secara drastis dan saat terbang memicu kilat di sekeliling. Persepsi pikiran tier E meningkatkan daya indera dan ketajaman refleks. Orang ini sudah cukup jahat. Bahkan membiarkan binatang spiritualnya berkeliaran. Aku segera mengerutkan dahi. Dengan ini, kemungkinan keberhasilan menangkap kedua orang itu semakin kecil. Jika kedua orang ini berperang hingga pagi, apakah aku harus menunggu 1 hari lagi? Niat muncul. Dua orang ini benar-benar menjijikan. Sangat menjengkelkan. Elang petir yang berputar di udara tampaknya merasakan sesuatu. Dengan cepat terbang menuju arah Wang Tian. Burung ini tidak mungkin telah menemukan aku, kan? Melihat situasi ini, aku segera waspada. 3 andalan. Kau, burung, tidak lihat aku sedang sibuk? Jangan ganggu aku di sini. Wang Tian melihat Jing Leing dengan wajah tidak senang. Suasana yang baik tiba-tiba hilang. Jing Leing segera menggerakkan sayapnya dan memberi isyarat. Dengan wajah waspada menatap aliran sungai di samping. Siapa yang bersembunyi di sana? Cepat, keluar. Menyadari ada yang aneh pada Jing Leing, Wang Tian segera mengangkat celananya dan melihat ke arah sana. Jadi kamu tidak mau keluar? Ya, kalau begitu, aku akan memaksa kamu keluar. Wang Ping mendengus dingin. Dia segera memerintahkan Jing Leing untuk meluncurkan gelombang petir. Berani-beraninya mengintip materi belajar saya. Mata kamu harus dikeluarkan. 1 detik. Jing Leing dengan cepat mengayunkan sayapnya. Beberapa gelombang petir meluncur mendekati aliran sungai. Ternyata terdeteksi, aku segera melompat keluar dari permukaan danau. Dengan mulut terbuka lebar, aku langsung menuju Jing Leing. Karena sudah ketahuan, kita harus cepat menyelesaikannya. Selama kita bisa mengatasi sang elang guntur, 2 orang yang tersisa tidak perlu ditakutkan. Ini benda aneh apa? Kenapa aku tidak pernah melihatnya sebelumnya? Mata Wang Tian menunjukkan sedikit kebingungan. Meskipun ada berbagai jenis makhluk roh di bintang biru, namun, tidak pernah muncul ras naga. Seperti makhluk yang tampak seperti ular ini. Wang Tian bahkan tidak bisa menemukan informasi di semua buku. Saudara Wang, apakah kita harus meminta bantuan kepada mentor? Wanita itu melihat pemandangan di depan dengan ketakutan. Dia menelan ludah secara tidak sadar. Takut apa? Elang guntur saya adalah makhluk roh tingkat 5 biasa. Binatang buas ini terlihat hanya sebagai tingkat 3 biasa. Namun, hanya karena ukurannya yang besar, membuatmu terintimidasi. Jika kamu berani meminta bantuan mentor tanpa izin, bersiaplah untuk pembalasan dari keluarga Wang. Elang guntur. Tangkap makhluk seperti ular ini hidup-hidup untukku. Saya ingin tahu sebenarnya monster apa ini. Wang Tian mendengus dingin dan memberi perintah. Sebagai anak tertua dari keluarga Wang, jika berita tentang mencari Ciji bocor di tengah malam, bagaimana dia bisa bertahan di akademi setelah itu? Jing Leing mendengar ucapan itu. Segera mengibaskan lebih banyak gulungan petir ke arah sungai kecil. Melihat situasi itu, saya sedikit mengernyitkan dahi. Ini kesempatan yang tepat untuk menguji kekuatan tubuh api. Segera setelah itu, api yang berlimpah menyembur keluar dari mulutnya. Begitu gulungan petir bersentuhan dengan api, ia segera ditelan habis. Jing Leing sama sekali tidak menyangka. Api dari binatang roh tingkat 3 ternyata memiliki kekuatan seperti ini. Dalam kepanikan, ia segera menghindar. Namun sayapnya tetap terkena api. Banyak bulu terbakar habis. Jing Leing yang kehilangan keseimbangan segera terjatuh dari udara. Kesempatan yang baik. Saya segera membuka mulut besar dan berlari ke depan. Elang petir.
Cepat, minggir. Wang Tian melihat situasi itu segera berteriak dengan ketakutan. Namun, bulu sayap salah satu elang petir sudah terbakar habis. Bahkan sulit untuk berhenti di udara. Apalagi untuk menghindari serangan. Sudah terlambat. Aku mendengus dingin. Langsung menelannya woleh ke dalam perutku. Menyerap elang petir biasa tingkat 5. Poin evolusi bertambah 375. Mendengar suara pemberitahuan di dalam otak. Aku mengangguk puas. Penggabungan dengan nadi naga memang berbeda. Dengan mudah mengalahkan elang petir biasa tingkat 5. Namun, suara pertempuran barusan cukup besar. Diperkirakan sudah menarik perhatian para mentor di akademi. Harus segera pergi dari sini. Memikirkan hal ini, aku segera berbalik dan melarikan diri. Bagus sekali. Binatang buas itu akhirnya pergi. Plek. Ketika wanita itu menikmati hidup setelah bencana. Wajah tiba-tiba merasakan sakit terbakar. Bagus apa baiknya? Burung elang petir itu adalah sesuatu yang ayahku habiskan banyak uang untuknya. Sekarang malah dimakan oleh seekor binatang buas yang tidak diketahui. Semua karena kamu, sialan. Seandainya bukan karena kamu mengarahkan aku. Bagaimana mungkin aku datang ke sini untuk mencari Ciji? Bagaimana mungkin burung elang petirku bisa dimakan? Wang Tian setelah menampar merasa masih marah. Mengangkat tangannya siap untuk memukul lagi. Tiba-tiba suara yang tegas terdengar. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Wang Tian sedikit mengernyitkan dahi. Melihat ke arah suara itu berasal. Detik berikutnya. Seekor harimau sepanjang lebih dari 10 meter muncul di depan. Di kepala harimau itu berdiri seorang pria tampan dan kekar. Bagus sekali, Mentor Zhao. Tadi ada binatang buas yang menyerang kami. Bahkan telah menelan hewan spiritualku. Sekarang melarikan diri ke arah sana. Wang Tian dengan cepat menunjuk ke utara dan berkata, aku ingin tahu binatang buas apa yang berani. Berani masuk ke Universitas Militer Jinling. Suara Zhao Tianlai baru saja selesai. Bayangan di bawah kaki harimau dengan cepat mengejar ke arah utara. Wang Geki. Hewan buas itu jelas-jelas melarikan diri ke arah selatan. Mengapa kamu harus? Wanita itu belum sempat mengucapkan semua kata-katanya sebelum lehernya dicekik oleh Wang Tian. Jika tidak mau, tutup mulutmu. Suara Wang Tian dingin. Di matanya terdapat sedikit makna. Aku pasti tidak akan membocorkannya. Tolong, biarkan aku. Wanita itu berkata dengan susah payah. Kamu bisa pergi. Wang Tian mendengus dingin dan melepaskan tangannya. Ia kemudian mengeluarkan ponsel dan menelepon ayahnya. Menceritakan lagi kejadian yang baru saja dialaminya. Tidak lama kemudian, Wang Tian pun menutup telepon. Dapat berada pada tingkat biasa tingkat 3. Elang guntur tingkat 5 biasa. Akar kekuatannya pasti sangat kuat. Jika bisa menjadikannya sebagai binatang roh, keluarga kami pasti bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Wang Tian melihat ke arah di mana hewan buas itu melarikan diri. Tanduknya memperlihatkan senyum dingin. Ayahnya adalah seorang yang kuat dengan tingkat platinum. Menghadapi seekor binatang buas biasa bukanlah hal yang sulit. Akhirnya berhasil keluar dari Universitas Militer Jinling. Namun hanya ketika sampai di alam liar, itu dianggap benar-benar melarikan diri. Saya menghabiskan hampir 2 jam lagi. Akhirnya saya sampai di pinggiran kota Jinling. Hanya perlu melewati tembok ini, maka saya akan bebas seperti burung. Namun, saat saya bersiap untuk terbang melampauinya, saya menemukan bahwa di tembok tersebut, setiap 5 meter ada seorang prajurit yang berjaga. Dan setiap prajurit dilengkapi dengan 2 bola pengendali binatang. Bola pengendali binatang adalah benda yang mirip dengan ruang pengendali binatang. Bisa digunakan untuk menyimpan binatang roh di dalamnya. Dan untuk mengendalikan 2 binatang roh sekaligus. Harus mencapai level emas. Itu berarti prajurit-prajurit ini paling tidak berada di level emas. Dengan demikian, mustahil untuk terbang keluar dari tembok ini. Saya sedikit mengernyitkan dahi. Waktu berlalu dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Harusnya. Apa tidak ada jalan keluar yang lain? Tiba-tiba saya melihat ada sebuah sungai besar tidak jauh dari situ. Jika tidak bisa berjalan di udara, bisa berjalan di darat ya. Saya merasa senang dan langsung terjun ke dalam sungai. Namun, beberapa detik setelah saya masuk ke sungai, sekelompok pria berpakaian jas datang ke posisi saya sebelumnya. Bukankah Tuan Muda bilang ada seekor binatang buas? Binatang buas yang kuat itu melarikan diri ke arah selatan? Sekarang kami semua sudah melakukan pencarian. Tetapi tetap saja tidak terlihat jejak binatang buas itu. Apakah Tuan Muda salah ingat? Salah satu pria berpakaian jas berkata, kita hanya perlu mengikuti perintah saja. Semua orang terus mencari. Segera laporkan jika ada temuan. Pria parubaya yang memimpin mulai berbicara. Kemudian melanjutkan pencarian di sekitar dengan orang-orang. Saat ini saya sedang mencari cara untuk melarikan diri di sungai. Namun ketika saya mendekati tembok kota, saya terhalang oleh sebuah gerbang. Saya mencoba membakar dengan api. Menggunakan gigi. Tetapi tidak meninggalkan goresan pun. Harusnya. Apakah tidak ada cara untuk melarikan diri dari Jinling? Aku mengumpat pelan. Kemudian aku mencari tempat yang tersembunyi untuk mulai berevolusi. Lagi pula, menunggu tanpa melakukan apa-apa juga bukan solusi. Menghabiskan 300 poin evolusi. Tingkatku meningkat menjadi tingkatan biasa keempat. Aliran hangat menyebar ke seluruh tubuhku. Ukuranku juga sedikit bertambah. Aku melihat ke arah gerbang di sampingku. Membuka gerbang dengan kuat.
Tetapi gerbang itu tetap kokoh seperti batu. Memang layak menjadi tembok yang digunakan untuk menghalau binatang buas. Benar-benar keras. Aku merasa sedikit putus asa. Kemudian aku terus berpikir tentang cara untuk melarikan diri. Namun karena semalaman aku tidak bisa tidur. Dalam keadaan mengantuk, aku terjatuh ke dalam mimpi. Entah berapa lama waktu berlalu. Suara yang sangat bising terdengar di telingaku. Kenapa pagi-pagi begini sudah begitu berisik? Aku membuka mataku dan melihat ke permukaan sungai. Menyadari bahwa selain banyak orang yang berdiri di kedua sisi, di permukaan sungai, ada banyak makhluk roh yang berlarian. Apakah ini sedang berlangsung perlombaan? Saya sedikit mengernyitkan dahi. Hewan spiritual ini tidak saling menyerang. Sebenarnya agak mirip dengan perlombaan renang di kehidupan sebelumnya. Terdeteksi kota Jinling sedang menggelar kompetisi olahraga roh beast, misi terpicu, syarat mengalahkan 15 roh beast, hadiah berupa bakat acak. Secercah kejutan terpancar di mataku. Tidak menyangka ini juga bisa memicu tugas. Tadi saya sudah memeriksa melalui sistem. Sebagian besar adalah hewan spiritual penghias yang tidak memiliki kekuatan bertarung. Tingkatnya sebagian besar berada di tingkatan biasa 1 dan 2. Memang mudah untuk menyerang. Tapi sungai besar ini dekat dengan tembok kota. Bagaimana jika saya ditemukan oleh tentara saat menyerang? Setelah merenung sejenak, akhirnya saya memutuskan untuk menyerang 15 hewan spiritual. Jika sistem memberi saya bakat yang hebat, mungkin saja ada kesempatan untuk melarikan diri dari Jinling. Terburuknya, itu hanya satu. Lagi pula ini bukan yang pertama kali. Setelah menetapkan tekad, saya mendekati makhluk roh yang sedang berlomba. Setelah mencari lama, akhirnya saya menemukan satu hewan spiritual yang terpisah. Terlihat seekor ikan bertanduk besar sedang bergerak perlahan. Tatapan bijaknya seolah-olah belum sepenuhnya sadar. Sama sekali tidak menyadari bahaya yang akan datang. Saya menangkap kesempatan. Sekali telan langsung masuk ke perut. Menelan ikan besar bertanduk. Titik evolusi 40. Saat ini adalah tahap intens dalam kompetisi. Sebagian besar penonton memusatkan perhatian pada beberapa posisi teratas. Tidak ada yang menyadari keanehan di ujung rombongan. Melihat tidak ada yang menyadari, saya semakin berani. Secara berturut-turut menelan beberapa hewan spiritual di ujung tim. Seiring semakin banyak hewan spiritual yang menghilang. Akhirnya seseorang menyadari ada yang tidak beres. Ikan besar bertanduk saya hilang. Apakah ada di antara kalian yang melihat ikan besar bertanduk saya? Seorang tante yang pertama berbicara. Seketika menarik perhatian kerumunan. Kucing putih saya juga hilang. Itu tadi ada di sini. Bagaimana bisa dalam sekejap hilang? Saya tidak tahu tentang keributan di tepi sungai. Masih asyik menelan. Dalam waktu singkat beberapa menit, sudah menelan 10 hewan spiritual. Masih tersisa 5 ekor terakhir. Aku berpikir dalam hati. Kemudian berlari menuju ke arah penyu cangkang ungu yang tidak jauh. Tidak baik. Di sungai ada seekor ular besar. Ia sedang mencuri makan binatang spiritual kami. Beberapa orang yang tajam melihat penyu cangkang ungu ditelan. Segera berteriak. Seluruh kerumunan segera menjadi gaduh. Mereka semua mengutuk penyelenggara. Apa yang sedang terjadi? Kami membawa binatang spiritual untuk mengikuti perlombaan kalian. Kini malah ditelan oleh seekor ular besar. Anda harus memberikan penjelasan yang masuk akal kepada saya. Ibu yang pertama kali menemukan binatang spiritual hilang berteriak keras. Setelah kata-kata ini keluar, banyak orang langsung merespons. Semua orang mulai mengutuk penyelenggara. Semua orang, harap tenang dulu. Kami sudah mengirim staf untuk memeriksa keadaan. Kami pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada kalian. Seorang pria parubaya dari penyelenggara tersenyum canggung. Keringat dingin mengalir di dahinya. Sungai besar ini dekat dengan tembok kota. Secara logika, tidak mungkin ada binatang buas yang ada. Karena itu bukan binatang buas. Itu pasti adalah perbuatan dari roh binatang seseorang. Tidak peduli apakah itu disengaja atau tidak. Dia harus membayar harganya. Memikirkan hal ini, seorang pria parubaya merasakan kemarahan yang meluap di dalam hati. Manajer Liu telah menemukan binatang buas yang menyerang kali ini. Itu adalah perbuatan dari roh binatang ular tingkat 4 yang biasa. Tiba-tiba, radio pria parubaya itu mengeluarkan suara. Tangkap roh binatang itu sekarang juga. Ingatlah, harus dalam keadaan hidup. Manajer Liu berkata dengan gigi terkatup. Sungai besar. Kebanyakan roh binatang telah saya serap. Untuk terus menyerap, saya hanya bisa pergi ke bagian depan kelompok. Tinggal satu roh binatang lagi. Sepertinya saya harus mengambil risiko sekali. Memikirkan ini, saya segera berenang ke depan. Sementara itu, dua orang yang mengenakan pakaian pelindung sedang bersembunyi di kegelapan. Mengamati makhluk yang tampak seperti ular namun bukan ular di dekat sana. Setelah melihat saya berenang ke bagian depan kelompok, kedua orang itu segera mengeluarkan hewan spiritual dan memanggil hewan spiritual. Detik berikutnya, seekor kura-kura gading sepanjang sekitar 4 meter, dan seekor ular piton bercorak sepanjang 5 meter muncul di depan mereka. Manajer Liu memberi instruksi untuk menangkap hewan spiritual ini hidup-hidup. Setelah kedua pria itu berbicara, mereka menunggang hewan spiritual masing-masing dan pergi mengejar. Aneh, kenapa saya merasa ada sesuatu yang mengikutiku? Saya berhenti melangkah, dan dengan waspada melihat ke belakang. Seekor ular piton bercorak sepanjang sekitar 5 meter tiba-tiba muncul di depan mata.
Di atas kepalaku masih ada seseorang yang mengenakan pelindung. Entitas terdeteksi, ular corak, host centai, tahap umum tingkat 8, bakat pilar air tier E aktif, menyemprotkan cairan berkecepatan tinggi untuk memberikan kerusakan pada musuh. Efek tambahan tier E memungkinkan cairan ditembakkan langsung dari mulut tanpa perlu perantar taring. Apakah saya sudah ketahuan? Saya dengan waspada mengamati ular piton itu. Sambil muncul sedikit rasa serakah di dalam hati. Saya hanya butuh satu hewan spiritual lagi untuk menyelesaikan tugas. Karena sudah diantarkan ke depan pintu, maka saya tidak akan sopan lagi. Akhirnya berhasil mengejar. Tak disangka hewan spiritualmu ini cukup cepat. Centai berkata dengan suara pelan. Ular pitonnya adalah ular biasa tingkat 8. Ternyata hampir tidak bisa mengejar makhluk spiritual biasa tingkat 4 ini. Ular berbentuk pola. Tangkap makhluk spiritual ini untukku. Harus hidup. Centai berkata dengan lembut. Kemudian dia berenang ke samping dan melihat ke belakang. Dalam hati dia berpikir, kecepatan gading kura-kura Liu Dun ini memang lambat. Sudah lama sekali dia tidak bisa menyusul. Namun, itu juga tidak masalah. Dengan begini, semua prestasi akan menjadi milik saya. Namun setelah menunggu sejenak, ular berbentuk pola tidak segera menyerang. Centai merasa sedikit bingung. Melihat ke arah ular berbentuk pola, dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya bergetar. Sepertinya melihat makhluk yang sangat menakutkan. Apa maksudmu ini? Apakah kamu bahkan tidak mendengarkan perintah saya? Segera serang. Centai langsung menegur. Ular berbentuk pola ini hari ini kenapa jadi gila? Kenapa setiap kali melihat makhluk spiritual ini, seolah-olah melihat nenek moyang? Namun, ular berbentuk pola juga tidak tahu mengapa dia bergetar. Namun di dalam hati, saya merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Namun karena Tuan Centai telah memberikan perintah, ia juga harus mengumpulkan keberanian untuk maju. Melihat ular bermotif yang berlari langsung ke arah saya. Dalam hati saya langsung berpikir, sistem, segera tingkatkan saya. Barusan saya telah menelan belasan binatang roh. Mendapatkan hampir 900 poin evolusi. Ditambah dengan sisa 203 poin yang sebelumnya sudah cukup untuk meningkatkan 2 level. Menghabiskan 900 poin evolusi. Tingkatan meningkat menjadi 6 biasa. Hanya dalam beberapa detik, ukuran tubuh saya langsung melampaui 5 meter. Bahkan lebih besar sedikit dibandingkan ular bermotif yang 8 biasa. Centai merasa sedikit terkejut melihat itu. Ternyata binatang roh ini sangat cerdas. Juga tahu bagaimana menyembunyikan kekuatan. Meskipun sedikit terkejut, namun dia tidak merasa panik sama sekali. Tersimpan kekuatan, lantas bagaimana? Itu juga hanya tingkatan 6 biasa. Jelas kurang 2 tingkatan kecil dibandingkan dengan ular bermotif. Menghadapi ular sanca yang meluncur langsung ke arah saya. Saya segera membuka mulut besar saya. Petir menyerang ke arah lawan. Ular sanca belum bereaksi. Begitu dekat, saya langsung menggigit lehernya. Daging segar langsung menyembur keluar. Setelah berjuang sebentar, ia langsung mati. Setelah bergabung, jalur naga. Mulut saya dipenuhi dengan gigi tajam. Cukup untuk dengan mudah merobek daging ular sanca. Tidak lama kemudian, ular sanca pun saya telan habis. Ding! Menelan ular sanca. Titik evolusi 671. Selamat, penguasa telah menyelesaikan misi. Apakah akan mengambil bakat? Tidak mengambil. Saya dengan tegas memilih untuk menolak. Hancurkan manusia di depan dulu baru bicara. Bagaimana mungkin? Ular sanca saya ternyata dibunuh dalam sekejap. Centai tidak percaya melihat pemandangan di depan mata. Seketika ia lupa untuk melarikan diri. Ketika ia menyadari saya melihatnya, Centai baru ingat untuk melarikan diri. Namun, kecepatan kedua pihak jauh berbeda. Jarak yang singkat dalam beberapa detik telah menyusut lebih dari setengah. Kecepatan makhluk spiritual ini terlalu cepat. Apakah saya harus berada di sini? Tepat ketika Centai merasa putus asa. Tiba-tiba terdengar suara yang familiar di depan. Centai, kenapa kamu tidak menunggu saya? Apakah makhluk spiritual itu sudah kamu atasi? Melihat Liu Dun datang terlambat mengendarai kura-kura gading. Centai segera berteriak meminta tolong. Liu Dun, cepat datang dan selamatkan saya. Kehadiran Liu Dun menambah sedikit harapan di matanya. Sementara itu, saya juga melihat kura-kura gading tidak jauh dari situ. Ingin menyelamatkan orang dalam genggamanku. Tidak bertanya. Aku tersenyum sinis di dalam hatiku. Segera kemudian meledak dengan hebat. Dalam sekejap, sudah berada di belakang Centai. Cakar itu langsung memotongnya menjadi beberapa bagian. Ini, cepat lari. Liu Dun melihat adegan ini. Segera memberikan perintah dengan ketakutan kepada kura-kura gading untuk melarikan diri. Tapi saya tidak akan memberinya kesempatan. Melepaskan harimau ke gunung adalah hal bodoh yang tidak akan saya lakukan. Melihat kura-kura gading yang terus berjuang untuk melarikan diri, saya langsung menggigit kaki belakang lawan. Dengan kuat saya menarik dan merobek seluruh bagian belakangnya. Ang! Diiringi dengan suara tangisan. Kura-kura gading yang kehilangan satu kaki segera meringkuk ke dalam cangkangnya. Kamu bodoh. Kenapa kamu meringkuk ke dalam cangkang? Cepat keluar dan bergerak. Liu Dun yang berada di luar cangkang segera panik. Ini, kura-kura memiliki pelindung cangkang. Tapi dia tidak punya. Tidak perlu terburu-buru. Saya akan mengakhiri kamu terlebih dahulu. Nanti saya akan mengirim kura-kura gading ini untuk menemanimu.
Saya berkata pelan. Meskipun Liu Dun tidak mengerti. Tapi itu tidak menghalangi saya untuk bersenang-senang sendiri. Kemudian saya langsung menelannya. Menelan manusia. Titik evolusi 287. Mendengar suara pemberitahuan sistem, saya sedikit terkejut. Ternyata memberikannya sebanyak ini. Seandainya saya tahu sebelumnya, saya juga akan menelan orang itu. Jika Tuhan bisa memberi saya kesempatan lagi. Saya ingin mengatakan 3 kata kepada Chen Tai. Menelanmu. Melihat cangkang kura-kura yang penuh dengan duri. Saya sedikit mengernyitkan dahi. Bagaimana cara memakannya? Setelah berputar 2 kali di sekitar cangkang kura-kura, saya tersenyum sinis. Lalu membuka mulut dan mengeluarkan semburan api ke dalam cangkang kura-kura. Saat api menyentuh danau, banyak uap menyembur keluar. Kura-kura gading di dalam cangkang juga. Tidak tahan dengan suhu tinggi dan mengintip keluar. Akhirnya keluar. Pada saat kura-kura gading mengeluarkan kepalanya, saya langsung menggigit lehernya. Seketika, saya mencabut seluruh kepalanya. Menelan kura-kura gading. Titik evolusi 613. Setelah mengatasi makhluk-makhluk mengganggu ini, saya memeriksa hadiah misi. Sistem. Menarik bakat. Aku berpikir dalam hati. Detik berikutnya, 3 entry bakat muncul di depan mata saya. Kemampuan terkonfirmasi. Mata hasrat tier S memungkinkan melihat keinginan terdalam setiap makhluk dan target yang terkunci akan terus memperbesar hasrat tersebut. Kemampuan klon tier C memanggil satu tubuh identik dengan durasi 5 menit. Serta pergeseran fatal tier A yang saat menerima luka mematikan mencegah kematian dan secara otomatis memindahkan diri ke lokasi acak dalam radius 30 km. Melihat ketiga bakat ini, saya sedikit mengernyitkan dahi. Meskipun ada bakat tingkat S. Tetapi saat ini kesulitan terbesar saya adalah melarikan diri dari Jinling. Mata harapan jelas tidak bisa membantu sama sekali. Saya hanya bisa dengan berat hati melepaskannya. Mengenai bakat penggandaan, itu sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Bakat ketiga adalah teleportasi mematikan. Meskipun ada unsur keberuntungan. Tetapi itu sudah menjadi pilihan terbaik. Host terkonfirmasi kini, garis keturunan naga, tahap umum tingkat 6, bakat api naga tier A dan pergeseran fatal tier A aktif, zirah tebal tier F terpasang, poin evolusi mencapai 1771 dari 600. Melihat panel, hati saya merasa senang. Sistem, berikan saya pembaruan. Ding, menghabiskan 1300 poin evolusi. Tingkatan ditingkatkan menjadi biasa tingkat 8. Seiring dengan peningkatan tingkatan, ukuran tubuh sudah mencapai 9 meter. Sisik juga menjadi semakin berkilau. Pertahanan dan kekuatan juga meningkat cukup banyak. Kemudian saya mendongak melihat permukaan sungai. Di mata saya melintas sekilas ketegasan. Semoga keberuntungan saya tidak terlalu buruk. Detik berikutnya, suara menggelegar naga terdengar dari sungai besar. Suaranya begitu keras. Bahkan permukaan sungai bergetar sedikit. Tidak hanya orang-orang di kedua tepi sungai yang mendengar raungan ini. Bahkan tentara di dinding kota pun mendengarnya. Tetapi karena tidak ada perintah dari atas, tidak ada yang berani meninggalkan pos mereka tanpa izin. Ya Tuhan, suara binatang apa ini? Apakah ada monster yang tersembunyi di sungai besar ini? Semua, cepat lari. Sungai ini menyimpan monster. Kedua sisi sungai besar segera jatuh ke dalam kepanikan. Detik setelah suara naga berhenti, saya melesat keluar dari permukaan sungai. Langsung terbang menuju arah dinding kota. Aneh, mengapa tentara ini tidak bereaksi? Setelah sampai di udara, saya melihat tentara di dinding kota yang tidak bergerak. Di mata mereka ada sedikit keraguan. Tentara-tentara ini adalah para pejuang tingkat emas. Tidak mungkin mereka tidak menyadari keberadaan saya. Tidak masalah bagi saya. Dengan cara ini, saya tidak perlu bergantung pada keberuntungan. Begitu memikirkan itu, hati saya terasa senang. Segera, saya mempercepat kecepatan terbang. Namun, saat saya akan terbang keluar dari dinding kota, seorang pemuda yang mengenakan seragam militer tiba-tiba muncul di depan saya. Betapa cepatnya kecepatan. Hatiku dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan tidak bisa melihat jelas ini. Bagaimana pria itu bisa sampai di depanku? Kecepatan lawan sepertinya seperti teleportasi. Sementara itu, sistem juga menampilkan panel informasi lawan. Entitas terdeteksi, Qian Qixing, tingkat berlian tahap 2, roh bis terkontrak serigala putih pemakan bulan tingkat berlian tahap 7, gagak bayangan tingkat platinum tahap 9, serta kucing jeruk gemuk tingkat perak tahap 4. Tidak menyerangku secara langsung. Sepertinya kau bukanlah monster buas. Qian Qixing mulai berbicara perlahan. Lalu matanya fokus. Aura dari pengguna tingkat diamond seketika menyelimuti diriku. Tapi kau berani memasuki tembok. Aku berhak memotongmu di tempat. Hancur. Qian Qixing membacakan dengan suara lembut. Kekuatan yang kuat seketika menghampiriku. Tidak bisa lebih langsung sedikit? Ini sangat menyakitkan. Gigi saya. Saat aku hampir dihancurkan, suara notifikasi sistem akhirnya berbunyi. Mendeteksi bahwa tuan rumah menderita cedera fatal. Teleportasi fatal telah diaktifkan. Dalam hitungan detik, sosokku menghilang dari tembok. Menghilang. Qian Qixing terlihat sangat terkejut. Kepala dari binatang roh tingkat 8 biasa. Ternyata bisa melarikan diri dari tanganku. Agak menarik. Ternyata adalah makhluk roh yang memiliki bakat ruang. Bakat ruang sangat langka.
Setiap makhluk roh yang memiliki bakat ruang, masa depan kekuatannya pasti tidak akan di bawah tingkat berlian. Laporkan hal ini ke atas. Katakan bahwa muncul di dekat kota Jinling. Makhluk roh dengan bakat ruang tingkat tinggi. Kecepatannya harus cepat. Bintang kolam dangkal memandang tentara di samping dan memberi perintah. Pada saat yang sama, aku yang terkena teleportasi mematikan tiba-tiba membuka mataku. Bagaimana aku bisa terteleportasi ke sini? Aku tiba-tiba merasakan firasat buruk. Jangan-jangan aku dipindahkan kembali ke sungai itu lagi. Memikirkan hal ini, aku segera memeriksa sekeliling. Setelah memastikan bahwa ini bukan sungai besar sebelumnya, baru sekarang aku bisa bernapas lega. Wilayah ini berwarna hijau tua. Permukaannya ditutupi oleh lapisan tanaman. Nampaknya ini adalah sebuah gudang yang terbengkalai. Aku menjulurkan kepalaku dan mengamati lingkungan sekitarnya. Luas gudang ini tidak terlalu besar. Sekitar sebesar lapangan sepak bola. Sepertinya keberuntunganku cukup baik. Menjauh dari wilayah manusia. Maka aku bisa meningkatkan kekuatanku lebih cepat. Wang Jia, kota Jinling. Aku bilang mengapa tidak bisa menemukan roh binatang ini. Ternyata ia bersembunyi di sini. Wang Tian mengeluh. Roh binatang ini jelas-jelas masih tingkat 4 biasa kemarin. Baru saja berlalu semalam. Ternyata sudah meningkat menjadi tingkat 8 biasa. Yang lebih penting adalah, roh binatang ini bahkan bisa melarikan diri dari tangan Qian Cixing. Qian Cixing adalah seorang yang berkekuatan tingkat berlian. Hanya kekuatan pribadinya jauh melebihi roh binatang itu 1000 kali lipat. Seandainya aku bisa menaklukkan roh binatang itu, prestasi di masa depan pasti tidak akan kurang dari tingkat berlian. Wang Tian mengernyitkan dahi. Wajahnya tampak seperti sangat tidak nyaman. Sudahlah. Bahkan Qian Cixing pun tidak bisa menangkap roh binatang itu. Apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikan binatang roh itu? Wang Batian menghisap dalam-dalam cerutu di tangannya. Dia kemudian melihat ke arah Wang Tian dan bertanya, apakah kamu yakin gadis dari keluarga Long itu hari ini akan pergi ke gudang kosong di luar kota untuk berburu binatang buas? Berita itu pasti tidak salah. Ini yang diberitahukan oleh teman dekat Long King Snow. Wang Tian bersumpah dengan tegas. Bagus. Maka hari ini saya akan memastikan keluarga Long tidak ada lagi. Wang Batian dengan tatapan suram. Sudut bibirnya memperlihatkan senyuman dingin. Keluarga Wang dan keluarga Long dikenal sebagai dua keluarga besar di kota Jinling. Namun sejak 3 tahun yang lalu, kepala keluarga Long dan istrinya menghilang berturut-turut. Kekuasaan keluarga Long telah jatuh dari posisi tinggi. Kini hanya tersisa seorang pengurus berkualitas platinum yang berjuang keras. Selama kita bisa menghabisi Long King Snow, maka keluarga Long akan benar-benar lenyap. Setelah dia menaklukkan keluarga Long, maka kota Jinling akan menjadi wilayah penuh kontrol keluarga Wang. Saat ini saya sedang dengan bebas menelan beast ganas di dalam gudang. Menelan udang besar. Titik evolusi 276. Menelan ikan unicorn. Titik evolusi 418. Menelan kura-kura kotor. Memang banyak beast ganas di luar kota. Kecepatan mendapatkan titik evolusi ini sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, saya mendapatkan 1760 poin. Saatnya untuk berevolusi. Kemudian saya mengatasi buaya bersisik es yang baru saya lihat. Saya membisik dengan pelan. Buaya bersisik es adalah yang baru saja saya temukan secara kebetulan. Seekor beast ganas biasa tingkat 10 yang saya temukan. Tapi saat itu saya baru saja berpindah tempat. Cedera di tubuh belum sembuh. Jadi saya hanya bisa menelan beberapa beast yang lebih lemah terlebih dahulu. Sistem AV. Segera tingkatkan saya. Dering. Menghabiskan 1700 poin evolusi. Tingkat saya meningkat menjadi biasa tingkat 7. Saat ini tersisa 60 poin evolusi. Ketika saya selesai meningkatkan dan bersiap untuk mencari buaya es, sekelompok suara masuk ke telinga saya. Nona, target kami kali ini adalah buaya bersisik es biasa tingkat 10. Apakah Anda benar-benar ingin bertarung bersama kami? Di tepi perpustakaan, seorang pria dengan wajah tampan, dengan sabar mengingatkan wanita di depannya. 4 teman lainnya mengikuti di belakang. Paman Zhao, Anda tidak perlu membujuk saya lagi. Saya tidak memiliki bakat untuk mengendalikan binatang. Jika ingin menjadi kuat, saya hanya bisa berlatih keras dalam teknik bela diri. Di mata Long King Sui terlintas sekilas kesedihan. Padahal orang tuanya adalah pengendali binatang tingkat diamond. Namun dirinya adalah sampah yang tidak memiliki bakat untuk mengendalikan binatang. Long King Sui menghela napas pelan dan berkata, suatu saat saya pasti akan melawan binatang buas itu sendiri. Lebih baik saya berlatih lebih banyak sekarang. Di perpustakaan ini terdapat banyak binatang buas. Tepat untuk berlatih. Asalkan tidak bertemu binatang buas tingkat perunggu, tidak akan ada masalah. Baiklah kalau begitu, Nona. Setelah kita memburu buaya bersisik es, sisa binatang buas akan diserahkan kepada Nona untuk berlatih. Melihat Long King Snow begitu gigih, Zhao Dahai hanya bisa setuju dengan enggan. Saya mendengar percakapan mereka dengan sangat jelas. Tatapan saya kepada Long King Snow dan yang lainnya memancarkan sedikit rasa meremehkan. Kecuali yang bernama Zhao Su, kekuatan lainnya tidak terlalu mengesankan. Ada satu Iron Mastiff besar yang setara dengan perunggu. Sisa orang lainnya tidak mengintimidasi. Tapi saya tidak berniat langsung menyerang Long King Snow dan yang lainnya. Lagi pula saya belum pernah melihat binatang roh perunggu. Tidak jelas bagaimana kekuatan spesifik mereka.
Tapi saya bisa menjadi pemancing. Menunggu sampai mereka saling melukai baru saya akan mengambil alih. Dengan cepat, Zhao Dahai dan yang lainnya segera melepaskan binatang roh mereka. Di bawah pimpinan udang raksasa besi. 4 binatang roh lainnya melompat ke dalam kolam untuk mencari krokodile bersisik es. Area kolam tidak terlalu besar. Iron Mastiff besar dengan cepat menemukan krokodile bersisik es. Pertempuran antara kedua belah pihak siap untuk meletus. Lobster baja perunggu ini tidak terlalu kuat. Hanya saja cukup sulit untuk menahan buaya berskala es. Di belakang mereka, aku berpikir, aku mendapatkan pemahaman umum tentang kekuatan lobster baja ini. Meskipun saat ini aku masih tingkat 10 yang biasa. Tapi di dalam tubuhku terkandung jalur naga. Kekuatan ini jauh melebihi binatang buas selevel. Jangan katakan hanya satu lobster baja. Bahkan jika ada 2 lagi, mereka bukan tandinganku. Buaya berskala es juga menyadari bahwa dia bukan lawan lobster baja dan makhluk spiritual lainnya. Segera berenang menuju pinggir. Buaya berskala es terpaksa muncul. Semua orang berkumpul bersama. Harus melindungi nyonya dengan baik. Zhao Dazai berteriak keras. Kemudian cepat-cepat melindungi Long King Snow di belakangnya. 4 rekan lainnya juga bergerak melindungi Long King Snow di depannya. Mereka adalah regu tentara bayaran eksklusif dari keluarga Long. Tentu saja, mereka harus mengutamakan keselamatan Long King Snow. Buaya es tidak menyangka bahwa ada makhluk lain di atasku. Tetapi ketika ia melihat bahwa tingkat lawannya tidak tinggi, ia langsung melancarkan serangan. Saat buaya es hampir melompat ke arah Zhao Daki dan yang lainnya, udang besi akhirnya tiba. Dengan satu penjepit, ia menangkap buaya es. Hahaha, kerja bagus, udang besi. Zhao Daki tertawa keras. Ia mengangguk puas. Penjepit udang besi dapat mengeluarkan kekuatan ribuan jin. Begitu terjepit, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Kekuatan buaya es ini cukup baik. Sayangnya, tingkatnya sedikit rendah. Jika ia juga berada di tingkat perunggu, udang besi ini sama sekali bukan tandingan buaya es. Aku berpikir dalam hati. Pertarungan antara kedua belah pihak sudah selesai. Selanjutnya, giliran saya si pemancing untuk tampil. Namun, saat saya bersiap untuk mengatasi Zhao Daki dan yang lainnya, sebuah raungan bernada tinggi menggema di udara di atas gudang. Segera setelah itu, sebuah bola api besar jatuh dari langit, langsung menghantam tubuh udang raksasa besi. Setelah melihat Iron Mastiff Prawn tidak mengalami kerusakan yang berarti, Zhao Daki berseru dengan kaget. Dia sama sekali tidak menduga akan ada yang menyergap. Setelah melihat bahwa udang raksasa besi tidak ada masalah yang serius, Zhao Daki baru saja menghela napas lega. Namun, beku yang baru saja dijepit itu, memanfaatkan kesempatan ini, melarikan diri kembali ke dalam pustaka. Ada orang lain juga. Saya yang bersembunyi di bawah merasa sedikit terkejut. Tidak menyangka bahwa pustaka kecil ini menarik begitu banyak orang. Kemudian saya mendongak ke udara. Seekor elang api sepanjang belasan meter tengah mengawasi Long King Snow dan yang lainnya. Entitas terdeteksi, elang api, host Guang Touba, garis keturunan elang api, bakat api terselubung tier D aktif untuk mengonsentrasikan api dan menyerang musuh, serta penglihatan jauh tier E yang secara signifikan meningkatkan kemampuan visual. Ternyata itu adalah makhluk roh peringkat tembaga 2. Dan itu juga memiliki pemilik. Apakah ini adalah kelompok tentara bayaran lain yang datang untuk merebut Giant Armored Crocodile ini? Saya merasa agak bingung. Terus bersembunyi di dalam pustaka dan mengamati keadaan. Ternyata benar. Selain elang api ini, ada pula 4 makhluk roh peringkat tembaga 1 yang keluar. Tapi sekarang ada seseorang yang menginginkan nyawa kalian. Kami adalah kelompok tentara bayaran dari keluarga Long di Jinling. Jika kalian ingin buaya bersisik es ini, silakan ambil saja. Mohon kalian membebaskan kami untuk pergi. Zhao Dahai dengan waspada menatap 5 makhluk spiritual di depannya. Paman Zhao, apa yang sedang terjadi? Long King Sui menggenggam erat pedang panjang di tangannya. Dia bertanya dengan wajah penuh kewaspadaan. Nona, jangan takut. Seharusnya ini adalah orang-orang dari kelompok tentara bayaran lainnya. Selama kita tidak merebut mangsa dengan mereka, mereka tidak akan menyerang kita. Meskipun Zhao Dahai mengatakan demikian, dia tetap berdiri di depan Long King Sui. Dalam keadaan biasa, kami memang tidak akan menyerang kalian. Tapi sekarang ada orang yang ingin mengambil nyawa kalian. Seorang pria botak melompat dari elang api. Dia melihat Long King Sui dan yang lainnya seolah-olah melihat kambing yang akan disembelih. Nona, cepat lari. Kami akan menahan mereka. Zhao Dahai berkata dengan suara keras. Menggenggam Long King Sui dan melemparkannya ke tubuh kucing bulan gelap. Kucing bulan gelap meskipun hanya tingkat 8 biasa, tetapi merupakan yang tercepat di antara 5 binatang roh. Seekor kucing bulan gelap mencoba melarikan diri di depan mata kita. Terlalu meremehkan tim tentara bayaran Li yang kami, bukan? Si botak hanya mendengus. Burung elang api di belakangnya segera mengeluarkan bola api yang menghantam kucing bulan gelap. Kucing bulan gelap tidak bisa menghindar. Langsung terkena api yang membara. Dalam waktu singkat, ia sudah berubah menjadi arang. Nona besar. Zhao Dahai berseru. Melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Saya baik-baik saja, Paman Zhao. Tadi ketika kucing bulan gelap menghindari bola api, karena kecepatannya terlalu tinggi, ia melempar Long King Sui ke bawah. Jika tidak, dia mungkin juga akan berubah menjadi arang.
Saya yang berada di dalam gudang melihat dengan cemas ke arah kelompok tentara bayaran Lieyang. Di sini, Long Qingshui hanya memiliki satu makhluk spiritual tingkat tembaga satu. Ancamannya tidak besar. Tapi kelompok tentara bayaran Lieyang memiliki 5 makhluk spiritual tingkat tembaga. Mungkin tidak mungkin untuk mengalahkan semuanya. Biarlah. Saya sebaiknya bersembunyi di dalam gudang untuk sementara waktu. Setelah merenung sejenak, saya masih merasa tidak perlu mengambil risiko ini. Lagi pula, saya sudah melarikan diri dari kota Jinling sekarang. Di luar sana banyak makhluk buas. Memasuki tingkat tembaga hanyalah masalah waktu. Kemudian, ia segera berbalik dan melesat menuju bagian terdalam gudang. Tiba-tiba saya melihat bayangan bergerak tidak jauh dari situ. Bukankah itu buaya bersenjata es? Saya segera merasa senang di dalam hati. Saya tidak bisa mengalahkan makhluk spiritual tingkat tembaga itu. Apakah saya masih tidak bisa mengalahkanmu? Saat ini, buaya bersenjata es sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Sedang cepat bergerak menuju sarangnya. Yang membuat saya agak terkejut adalah, di sarang ternyata ada 5 atau 6 telur buaya. Tidak menyangka ada hasil yang tidak terduga. Mata saya bersinar. Karena buaya bersisik es begitu menarik, maka saya tidak akan segan-segan. Saya segera menggerakkan tubuh untuk menyerang. Membuka mulut lebar-lebar di leher buaya bersisik es. Meskipun buaya bersisik es segera melepaskan pelindung esnya. Namun sebelum gigi nagaku yang tajam, semua pertahanan terasa seperti tidak ada artinya. Hanya dalam beberapa detik, buaya bersisik es pun kehilangan hidupnya. Menelan buaya bersisik es. Titik evolusi 819. Masih tersisa lebih dari 100 titik evolusi. Maka saya bisa melangkah ke tingkat perunggu. Saya melihat 6 telur buaya di dalam sarang. Tanpa ragu sedikit pun, saya segera menelannya semua. Menelan 6 telur buaya bersisik es. Titik evolusi 180. Sistem. Saya ingin berevolusi. Saya segera mengucapkannya. Asalkan naik ke tingkat perunggu, maka baik naga Qingshui maupun tim mercenari bintang terik hanya bisa menjadi santapan saya. Mengonsumsi 1000 titik evolusi. Tingkat ditingkatkan menjadi perunggu tahap 1. Sedang menarik bakat acak. Mendengar suara notifikasi, saya sedikit tertegun. Tidak menyangka saat memasuki tingkat besar berikutnya, sistem juga akan memberikan satu bakat. Saat ini saya juga tidak bisa tidak mengagumi sistem yang megah. Harus diketahui bahwa sebagian besar binatang spiritual hanya memiliki 2 atau 3 bakat. Hanya mereka yang memiliki jalur yang kuat. Binatang tersebut yang memiliki lebih dari 3 bakat. Sama seperti sebelumnya. Sistem masih secara acak menarik 3 bakat. Mata harapan mandi kelas S. Melihat bakat ini, saya sedikit mengernyit. Kenapa ini lagi? Mari kita lihat yang lain terlebih dahulu. Kemampuan kedua terkonfirmasi, api tier A, warna nyala api berubah dan kekuatannya meningkat drastis, tidak lagi melemah akibat aliran udara. Api ini juga cukup bagus, cocok dengan tubuh api saya. Saya mengangguk puas. Tidak menyangka kualitas 2 bakat pertama sangat tinggi. Kemudian melihat ke bakat ketiga. Kemampuan ketiga terkonfirmasi, reinkarnasi roh tier SSS eksklusif. Dengan mengonsumsi kekuatan roh dapat mengubah musuh yang telah tewas menjadi bawahan sendiri dalam wujud non-manusia. Dan dengan konsumsi kekuatan roh yang lebih besar dapat meningkatkan level para bawahan tersebut. Melihat ini, saya langsung menarik napas dalam-dalam. Tanpa berpikir panjang, saya memilih reinkarnasi spirit. Sekali saja ragu sudah merupakan sebuah penghinaan terhadap bakat SSS yang unik. Host terkonfirmasi kini, garis keturunan naga, tahap perunggu tingkat 1, bakat reinkarnasi roh tier SSS eksklusif aktif bersama api naga tier A dan pergeseran fatal tier A. Zirah tebal tier F terpasang, poin evolusi 59 dari 5000, kekuatan roh saat ini 0 dan kekuatan roh diperoleh dengan membunuh makhluk, jumlahnya ditentukan oleh tingkat target. Setelah memasuki tahap perunggu, ukuran tubuh saya meningkat menjadi 15 meter. Tanduk naga saya juga menjadi lebih megah. Cakar naga yang tajam berkilauan dengan cahaya dingin yang menakutkan. Selain itu, di dalam pikiran saya muncul sebuah bahasa secara tiba-tiba. Bahasa binatang. Melihat ini, saya langsung merasa bingung. Saya tidak pernah mendengar bahwa makhluk spiritual bisa berkomunikasi satu sama lain. Apakah hanya makhluk spiritual di atas tahap perunggu yang bisa berbicara dalam bahasa binatang? Sudahlah, sudahlah. Kenapa harus memikirkan begitu banyak? Nanti jika saya bertemu makhluk spiritual lain, barulah saya akan tahu. Mari kita coba efek reinkarnasi spirit terlebih dahulu. Sistem. Bagaimana cara penggunaan reinkarnasi spirit ini? Ding. Setiap makhluk yang dimiliki oleh tuan rumah dapat dihidupkan kembali melalui reinkarnasi spirit. Cukup dengan tuan rumah yang mengucapkan nama mereka dalam hati. Ternyata begitu. Mari kita coba revive buaya bersisik es dulu. Aku membacanya dalam hati. Mendeteksi bahwa Inang melakukan reinkarnasi spiritual untuk pertama kalinya. Diberikan kesempatan untuk pengalaman gratis sekali. Apakah akan merevive buaya bersisik es level 10 biasa? Saya langsung merasa bersemangat. Segera memilih ya. Kalau gratis, kenapa tidak menggunakan? Kami Secons. Buaya bersisik es sekitar 6 meter di depan saya muncul dengan jelas. Tidak heran itu adalah bakat level SSS. Ternyata bahkan level dan bakatnya tetap utuh. Satu-satunya perbedaan adalah matanya berubah. Seperti berjalan seperti daging.
Saya mengangguk puas. Kemudian pergi dengan buaya bersisik es menuju. Belum pernah saya mencoba bistro level perunggu. Seharusnya dapat memberikan banyak titik evolusi. Memikirkan ini, saya tersenyum tipis. Saat ini setelah pertempuran yang sengit, hanya tinggal satu tentara bayaran dari keluarga Long. Xiao Dahai. Lagi pula, harus dilakukan cepat atau lambat. Mengapa kamu harus bertahan mati-matian seperti ini? Botak Ba tertawa dingin. Di mata Botak Ba, terlihat kilatan jahat saat ia memandang Long Qingsui. Mendengar bahwa nona rumah Long adalah Dewi Dingin yang terkenal di kota Jinling. Asalkan kamu melayaniku dengan baik, mungkin aku bisa mengampunimu. Kakak, bagaimana dengan kita? Kami juga ingin mencicipi kecantikan ini. Anggota lainnya juga ikut bersorak. Jangan khawatir. Setelah aku mencicipinya, semua orang akan mendapat bagian. Botak Ba tertawa keras. Sama sekali tidak menganggap Xiao Dahai. Nona, tim mercenari matahari terik tidak memiliki makhluk yang baik. Nanti aku akan meminta kucing besi untuk membawamu melarikan diri dari gudang. Saya datang untuk menjaga kalian dari belakang. Xiao Dahai menahan rasa sakit dengan susah payah. Tapi, wajah Long Qingsui terlihat ragu. Kucing besi, cepat bawa Nona melarikan diri dari gudang. Xiao Dahai berteriak marah. Kemudian dia menyerang Botak Ba dan yang lainnya sendirian. Ikan besi raksasa juga tidak ada yang mengeluh. Setelah menangkap Long Qingsui, ia segera melompat masuk ke dalam gudang dan melaju pergi. Mau melarikan diri di bawah pengawasan saya. Tidak ada jalan. Kepala botak itu mendengus dingin. Matanya penuh dengan penghinaan. Kalian berempat pergi menghadapi Xiao Dahai. Saya sendiri akan pergi dan menangkap Long Qingsui. Setelah mengatakan itu, kepala botak melompat ke punggung elang api. Namun baru saja bersiap untuk mengejar Long Qingsui. Terdengar suara menggelegar yang menggema di langit. Raungan. Segera setelah itu, seekor monster raksasa setinggi belasan meter tiba-tiba menerjang keluar dengan ganas dari dalam gudang. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Kapan gudang ini tiba-tiba memiliki seekor binatang buas tingkat tembaga? Dan ukurannya jauh lebih besar dari elang api. Kepala botak melihat binatang buas yang tiba-tiba muncul dan mengernyitkan dahi sedikit. Ukurannya besar, lalu apa? Bukankah itu masih lebih rendah satu peringkat dibanding elang apiku? Yang terpenting saat ini adalah menangkap Long Qingsui kembali. Jika tidak, pihak Wang akan sulit menjelaskan. Kepala botak itu mendengus dingin. Memerintahkan elang api untuk meluncur melewatiku dan mengejar Long Qingsui. Melihat itu, aku segera memutar tubuh dan menerjang ke arah elang api. Jika kau mencarinya sendiri, jangan salahkan aku. Elang api. Bakar dia untukku. Kepala botak itu melihat aku berani menyerang lebih dulu. Segera memerintahkan elang api untuk menyerang. Api. Saya diam-diam tersenyum sinis. Melihat bola api yang meluncur cepat, bahkan aku malas untuk menghindar. Langsung menerjang api menuju elang api dan kepala botak itu. Kepala botak itu melihat situasi dan tersenyum sinis. Pada akhirnya, itu hanya monster dengan IQ rendah. Bahkan tidak bisa menghindar. Masih berpikir bahwa ada keahlian luar biasa ya? Hasilnya hanyalah ini. Saat kepala botak itu bersiap untuk terus mengejar Long Qingsui, sebuah bayangan hitam melintas cepat di sudut pandangnya. Dalam sekejap, di depan mata, seluruh tubuh seolah-olah ditelan oleh suatu makhluk. Menelan manusia biasa tingkat 7. Titik evolusi 481. Kekuatan roh bertambah 0,7. Kekuatan tidak begitu hebat, namun, titik evolusi yang diberikan cukup banyak. Aku tersenyum tipis. Kemudian dengan cepat aku muncul di depan elang api. Menangkap sayapnya dan langsung menuju ke lehernya. Merasakan bahaya, elang api segera mengeluarkan api dalam jumlah besar, berusaha untuk mengusir lawan. Melihat itu, aku tertawa sinis. Hanya dengan trik kecil ini, kau ingin melukaiku. Dalam sekejap, api meluap dari gigi naga. Seketika membakar elang api. Suara jeritan memilukan segera memecah keheningan. Pada saat yang sama, anggota tim tentara bayaran matahari terik juga telah menyelesaikan Xiao Dahai. Namun ketika mereka menoleh, mereka menemukan bahwa bos sudah ditelan. Sisa orang segera mengarahkan binatang roh untuk mendukung elang api. Meskipun binatang roh mereka semuanya tingkat perunggu 1, tetapi yang bisa memberikan dukungan kepada elang api hanyalah satu ekor panah. Namun, saat ekor panah baru saja terbang, kepala buaya berlapis es tiba-tiba menghentikan ekor panah dan langsung menariknya masuk. Sementara itu, saya juga berhasil menelan elang api. Menelan elang api. Poin evolusi 1573. Kekuatan roh 20. Menelan ekor panah. Poin evolusi 1187. Kekuatan roh 10. Mendengar bunyi pemberitahuan, saya sedikit terkejut. Tak disangka, binatang roh yang ditelan buaya berlapis es juga memiliki poin evolusi. Dengan demikian, kecepatan untuk mendapatkan poin evolusi menjadi jauh lebih cepat. Tidak heran itu adalah bakat tingkat SSS. Efeknya memang kuat. Harus bagaimana? Apakah kita masih harus terus mengejar naga ringan salju? Melihat atasan dan ekor panah berturut-turut mati, seseorang mulai mundur. Meskipun imbalan yang diberikan oleh keluarga Wang sangat besar, tapi untuk bisa mengambil, kita juga harus bisa menghabiskan nyawa kita. 4 anggota saling memandang. Mereka segera melarikan diri ke arah yang berbeda. Ingin lari.
Tidak ada jalan keluar. Aku segera mengejarnya. Harus. Kenapa hanya mengejar aku seorang? Pria kekar yang mengendarai punggung beruang baja mengutuk. Melihat bahwa lawan hampir mengejarnya, pria kekar itu menggeram. Dia segera memerintahkan beruang baja untuk berhenti melarikan diri. Dia berbalik dan menerkam lawan. Sialan. Kanan kiri semuanya adalah satu. Tidak peduli, aku akan melawanmu. Pria kekar itu mengeluarkan teriakan marah. Menunjukkan ekspresi seperti datang ke rumah sendiri. Beruang baja itu dengan terkejut melihat tuannya. Kemudian mengambil keputusan yang bijaksana. Kau, beruang bodoh, kenapa kau menjatuhkanku? Kamu lari kemana sih? Masih di belakang. Pria kekar yang jatuh ke tanah. Melihat pemandangan di depan mata dengan tidak percaya. Ternyata, hewan rohnya meninggalkannya dan melarikan diri. Namun, pada saat dia terpana, aku menelannya. Kecepatan itu benar-benar meleleh saat masuk. Menelan manusia biasa tingkat 5. Titik evolusi 351. Kekuatan roh 0.5. Melakukan sendiri dan harus menarik binatang roh bersamanya. Tidak heran beruang batu memilih untuk melarikan diri sendirian. Aku terkekeh sendiri. Namun beruang batu ini cukup cerdas. Tahu untuk meninggalkan tuannya demi menyelamatkan diri. Sayangnya, semua di hadapan saya menjadi sia-sia. Tatapan saya tertuju. Sebuah napas naga yang panas menyembur keluar. Beruang batu sama sekali tidak sempat menghindar. Bahkan bakat batu tidak sempat. Begitu dilepaskan langsung terbakar hangus di luar dan lembut di dalam. Setelah menelan beruang batu, saya langsung berbalik dan mengejar arah di mana harimau bergigi pedang melarikan diri. Setelah buaya bercangkang es menelan anggota tim matahari terik di dekat danau, saya kemudian memerintahkannya untuk mengejar ular hutan tebal itu. Meskipun buaya bercangkang es hanya tingkat 10 biasa, tetapi dengan perpaduan tak terpisahkan. Meskipun tidak bisa melawan ular hutan, dia tetap bisa menunda waktu. Jadi, trik kecil dari kelompok tentara bayaran Liu yang sama sekali tidak berguna bagiku. Bukankah dia pergi mengejar Liu Zuang dan beruang bodoh itu? Kenapa dia datang kepadaku begitu cepat? San Shan menyadari bayangan besar yang mendekat dengan cepat di belakangnya. Seketika itu, dia ketakutan luar biasa. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk mendorong pedang, memerintahkan harimau berlari lebih cepat. Selama bisa berlari ke hutan, binatang buas pasti akan terpengaruh. Saat itu, berkat ketangkasan harimau gigi pedang, dia pasti bisa melarikan diri dari situasi ini. Namun imajinasi itu indah. Kenyataannya sangatlah kejam. Saya langsung bisa melihat pemikiran San Shan. Apa kamu mengira aku tidak bisa mengatasi kamu hanya karena kamu bersembunyi di hutan? Saya tertawa sinis. Saya membuka mulut dan melepaskan napas naga yang luas. Kamu ingin bermain petak umpet, ya? Baiklah, saya akan memberikan tempatnya untukmu. Api yang menyala dengan hebat seketika membakar pepohonan kering. Api memanfaatkan angin. Angin memperkuat kekuatan api. Kecepatan penyebaran api secara langsung melebihi kecepatan pelarian harimau bergigi pedang. Harus 4. Binatang ini bahkan tahu cara membakar untuk menghalangi jalanku. San Shan mengumpat pelan. Melihat api yang berkobar di sekitar, dia sejenak merasa panik. Tidak tahu harus melarikan diri kemana. Tidak bisa berlari lagi. Kalau begitu, terima saja. Saya melihat kesempatan. Tubuh yang besar seperti tiba-tiba meluncur menuju San Shan dan harimau bergigi pedang. Meskipun harimau bergigi pedang adalah binatang roh tingkat perunggu, namun ukuran tubuhnya hanya 6 meter. Cukup dengan satu gigitan saya bisa menelan harimau bergigi pedang dan San Shan bersama-sama. Sementara itu, buaya bersisik es sedang mengejar ular pithon dengan sepenuh tenaga. Terus mengejar hingga ke jalan kota yang terbengkalai di dekatnya. Sudah selama ini, namun monster ganas itu masih belum berhasil mengejar. Sepertinya dia membidik orang lain. Wu Jiang langsung merasa lega. Melihat ke belakang, buaya bersisik es yang terus mengejar. Di matanya melintas sebersit nafsu serakah. Meskipun hanya barang biasa tingkat 10. Namun di surat pengumuman hadiah di kota Jinling, nilainya bisa mencapai 20.000 Daxia Coin. Kali ini keluar, tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Pemimpin juga sudah tewas. Rasanya benar-benar rugi sekali. Karena naga itu tidak punya waktu untuk menghiraukan saya. Lebih baik membunuh buaya bersisik es ini. Serahkan kepada militer untuk ditukar dengan sedikit hadiah. Dia semakin berpikir, semakin merasa bahwa ini tidak merugikan. Bahkan bisa menguntungkan. Dulu mengikuti pala botak. Tidak pernah bisa mencicipi sup yang hangat. Setiap tugas bisa mendapatkan 3.000 Daxia Coin itu sudah tergolong baik. Sekarang pala botak sudah. 20.000 ini sepenuhnya miliknya. Memikirkan ini, hati Wu Jiang bergetar. Segera menunjuk buaya bersisik es dan memerintahkan. Ular raksasa, bunuh dia untukku. Setelah mendapatkan hadiahnya, akan membawamu makan enak dan minum lezat. TSK. Ular hutan menerima perintah. Segera mengungkapkan gigi yang bersinar dingin. Secara tiba-tiba menyerang tubuh buaya berlapis es. Namun, sebuah adegan aneh terjadi. Menghadapi suntikan cairan mematikan yang meluncur langsung ke arahnya. Buaya berlapis es tidak bergerak atau menghindar, tetapi malah membuka mulut besar dan menyerang ular hutan kembali. Strateginya adalah membalas dengan luka. Seiring berjalannya waktu, Wu Jiang secara samar merasakan ada yang tidak beres. Ular hutan adalah makhluk roh tingkat perunggu.
Cairan di dalam tubuhnya cukup untuk 3 atau 4 buaya berlapis es. Sudah 3 menit berlalu. Mengapa buaya berlapis es ini seperti tidak terjadi apa-apa? Cepat berhenti. Kembali. Setelah menyadari situasi yang tidak beres, Wu Jiang segera memanggil kembali makhluk rohnya. Tetapi ular hutan sepertinya tidak mendengarnya. Namun, ia tetap menghadapi kura-kura zirah es tanpa rasa takut. Wu Jiang merasakan ada yang tidak beres melihat situasi ini. Perasaan buruk di dalam hatinya semakin kuat. Dalam detik berikutnya, dia langsung terjatuh ketakutan. Karena dia menyadari bahwa koneksinya dengan Yu Shenmang sudah terputus. Hanya ada satu kemungkinan mengapa ini terjadi, yaitu Yu Shenmang sudah. Tidak mungkin. Wu Jiang menggeram dan tubuhnya bergetar tanpa henti. Buaya bersisik es ini pasti ada masalah. Bagaimana mungkin binatang buas tingkat biasa bisa melawan Yu Shenmang tingkat perunggu? Matanya berwarna abu-abu. Wu Jiang memandang ke mata buaya bersisik es itu. Mata buaya bersisik es yang normal berwarna biru dan memiliki niat yang sangat kuat. Namun, mata buaya bersisik es ini berwarna abu-abu yang sepi dan tidak ada perasaan apapun di matanya. Ia terlihat seperti daging yang berjalan. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan buaya bersisik es ini. Namun saat ini bukan saatnya untuk menyelidiki itu. Karena buaya bersisik es itu sudah berhasil melepaskan diri dari lilitan Yu Shenmang. Dia berjalan selangkah demi selangkah mendekatinya. Wu Jiang merasakan ketakutan yang mendalam. Dia segera berlari kencang menyusuri jalan. Aligator bersisik es terus mengejarnya dari belakang. Suara langkah yang berat seperti ketukan drum yang menakutkan. Jarak di antara keduanya semakin menyusut sedikit demi sedikit. Namun, mereka berdua tidak menyadarinya. Di sebelah jalan, di dalam gedung-gedung yang ditinggalkan, banyak mata merah menyala sedang mengawasi mereka. Tidak bisa lagi. Saya hampir tidak bisa berlari lagi. Wu Jiang saat ini sudah kehabisan napas dan sangat lelah. Kakinya tersandung dan dia jatuh ke tanah dengan keras. Melihat Wu Jiang yang tiba-tiba jatuh, aligator bersisik es buru-buru menerjunya. Namun, saat Wu Jiang hampir terperangkap dalam rahang aligator, sebuah bayangan melesat cepat seperti kilat. Wu Jiang yang awalnya jatuh ke tanah tiba-tiba menghilang, hanya meninggalkan jejak merah menyala. Aligator bersisik es melihat ke arah jejak tersebut. Terlihat seekor anjing sebesar 4 meter, yang seluruh tubuhnya hitam mengeluarkan aura yang tidak menyenangkan, sedang mengawasi dengan penuh perhatian, dan di dalamnya menggigit Wu Jiang yang sudah tak bernyawa, menghancurkan ular piton besar dan manusia ini. Ini adalah perintah yang saya berikan kepada buaya bersenjata es. Jadi ia tidak akan menyerahkan tubuh Wu Jiang kepada orang lain. Mengaum. Buaya bersenjata es itu segera mengaum dengan marah, membuka mulutnya yang besar menuju ke arah mereka. Terlihat mereka mengeluarkan suara geraman rendah. Dalam sekejap, sebuah sosok meluncur keluar dari bangunan di sekitarnya, segera mengelilingi buaya bersenjata es. Kebanyakan dari mereka adalah tingkat perunggu. Sebagian dari mereka mencapai tingkat perak. Bahkan ada yang berukuran sekitar 13 meter. Anjing raksasa yang sangat menakutkan. Itu adalah tingkat emas yang sangat berkuasa. Sekilas saja sudah jelas bahwa dialah pemimpin di antara kelompok itu. Semua dari mereka menatap buaya bersenjata es dengan tatapan tajam. Sepertinya selama buaya bersisik es berani bergerak sedikit, mereka akan segera menerkam dan mengoyaknya menjadi kepingan. Tapi buaya bersisik es tidak peduli dengan itu. Tetap menuju ke hewan itu yang menggigit tubuh Wu Jiang. Hanya makhluk biasa tingkat 10. Juga berani bersikap sembarangan di depan raja ini. Anak-anak, hancurkan makhluk 4 kaki yang tidak tahu hidup ini. Raja Hei menatap buaya bersisik es dengan suara deri tidak acuh. Begitu suaranya jatuh, ledakan dingin terjadi. Teman tuaku yang malang itu bahkan tidak bertahan 1 detik pun sebelum dia hancur menjadi 8 bagian. HMPH. Memang itu adalah makhluk reptil yang lemah. Raja Hei berbisik dengan sinis. Kemudian bersiap untuk berbalik dan pergi. Barang dengan tingkat seperti ini tidak menarik minatnya sedikit pun untuk memakannya. Namun tepat saat ia berbalik, suara jeritan yang menyayat hati terdengar. Raja Hei terhenti sejenak. Mengikuti suara itu, pupilnya menyempit tiba-tiba. Terlihat bahwa buaya bersenjata es yang terbelah menjadi bagian-bagian itu tidak. Dan di mulutnya ada satu hewan lagi. Terlepas dari seberapa banyak hei lainnya menyerang, ia tidak melepaskan gigitannya. Lebih aneh lagi, anggota tubuhnya yang terputus sedang pulih dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam waktu singkat, hanya dalam 1 detik, sudah tumbuh kembali. Cukup menarik. Aku tidak percaya kau bisa hidup kembali untuk ketiga kalinya. Hei Yu mendengus dingin, memutuskan untuk turun tangan sendiri. Sementara aku sedang dalam perjalanan, tiba-tiba menerima kabar bahwa buaya bersenjata es telah mati. Buaya Yongshen telah mati. Buaya bersenjata es telah mati. Sedang dalam proses hidup kembali secara otomatis. Aku sedikit mengernyitkan dahi. Sepertinya ada masalah di pihak buaya bersenjata es. Harus segera pergi untuk memberi dukungan. Dengan bantuan penentuan reinkarnasi spiritual, aku segera sampai di area tempat buaya bersenjata es berada. Begitu aku mendekat, aku melihat paman tua sedang dikerumuni oleh ratusan hewan. Pemandangan itu cukup menakjubkan. Saya tidak terburu-buru untuk menyerang, tapi justru bersembunyi di tempat gelap untuk mengamati.
Ternyata itu adalah bis tingkat emas. Saya langsung terkejut. Dengan waspada saya melihat ke arah bis terbesar. Entitas terdeteksi, anjing api neraka, tahap emas tingkat 1, bakat api tier A aktif, api liar tier C secara drastis meningkatkan kerusakan nyala api. Taring api tier B membentuk taring tajam dari api untuk menimbulkan kerusakan besar pada musuh. Serta penguatan penciuman tier E yang sangat meningkatkan kemampuan indera penciuman. Saya terus melihat beast-beast lainnya. Menemukan bahwa sistem menandai mereka semua sebagai anjing api. Dan sepertinya hanya anjing api biasa. Kebanyakan berada di tingkat perunggu. Tapi meskipun demikian, sekelompok anjing api ini bukanlah sesuatu yang bisa saya hadapi sekarang. Raja ini tidak percaya bahwa saya tidak bisa mengalahkanmu. Hari ini saya akan membuat reptil berkaki 4 ini merasakannya. Anjing api mendengus dingin. Mengeluarkan semburan api hitam dari mulutnya. Saya langsung terkejut. Anjing api ini ternyata bisa berbicara. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu beast yang bisa berbicara. Saya menatap anjing api itu. Pintu. Ingin melihat apa yang istimewa tentang lawan itu. Siapa di sana? Cepat keluar di hadapan raja ini. Anjing api tiba-tiba melihat ke langit. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Bahaya sekali. Beruntung aku cukup cepat bereaksi. Jika tidak, aku akan ditemukan oleh anjing api itu. Aku merasa lega dalam hatiku. Saat ini aku baru tahap perunggu 1. Bahkan dengan berkah urat naga. Berhadapan langsung dengan anjing api raja tingkat emas ini juga akan berakhir tragis. Aku akan catat utang ini dulu. Saat ini, aku hanya bisa secara strategis mengabaikan rekan lamaku. Setelah tingkatku naik. Kembali lagi untuk mencari yang ini, ya. Memikirkan hal ini, aku segera memutuskan untuk pergi dari sini. Aneh. Aku jelas merasa ada sesuatu yang mengawasi diriku. Apa mungkin aku salah merasakan? Mata anjing api menunjukkan sedikit kebingungan. Lalu ia mencium dengan kuat. Ternyata ia mencium aroma asing. Aku sudah menemukanmu. Anjing api itu segera menunjukkan tatapan ganas. Ia mengeluarkan semburan api ke arah gedung kosong tidak jauh dari situ. Sial. Ditemukan. Hatiku berdegup kencang. Segera aku menghindar ke samping. Sialan. Tidak bisa melawan. Barang kelas emas ini terlalu kuat. Selama ada gunung yang hijau, tidak perlu khawatir tidak ada kayu bakar. Aku tanpa ragu. Melarikan diri ke arahku. Selama aku masih hidup. Dengan bantuan sistem. Dalam waktu dekat, aku bisa kembali untuk membalas dendam pada teman lama. Terdeteksi kondisi psikologis balas dendam pada host, misi terpicu untuk membunuh anjing api dalam 7 hari, hadiah misi berupa 1 kali kesempatan gratis mencoba reinkarnasi roh atau 1 bakat acak, dan jika misi gagal tidak ada hukuman. Aku tidak menyangka akan memicu tugas pada saat ini. Tapi saat ini aku tidak punya waktu untuk memikirkan itu. Anjing api itu sedang mengejarku dengan keras. Bukankah hanya melihatmu sebentar? Begitu bodoh sampai harus mengejarku terus-menerus? Aku tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Kecepatan anjing api ini sangat cepat. Jika aku tidak bisa terbang, mungkin aku sudah tertangkap. Meski begitu, anjing api itu tidak menyerah. Namun, ia terus mengejar sambil menyemburkan api. Berusaha menjatuhkanku dari udara. Berani-beraninya mengutuk raja ini bodoh. Kau ini serangga berkaki 4 yang seharusnya. Aku akan mengkuliti dan mencabik-cabikmu untuk meluapkan kebencian di hatiku. Mendengar serangga di langit berani menghina diri sendiri. Anjing api itu langsung marah besar. Ia adalah yang terkuat di daerah ini. Kapan ia pernah mengalami penghinaan seperti ini? Mendengar kata-kata itu, aku sedikit terkejut. Bodoh ini ternyata bisa mengerti apa yang aku katakan. Apakah bahasa binatang yang aku peroleh sebelumnya mulai berfungsi? Sekarang jadi bagus. Ini benar-benar saling menghina antar spesies. Saat kedua pihak terjebak dalam ketegangan, sekelompok suara gonggongan terdengar dari jauh. Anjing api itu tiba-tiba terhenti. Wajahnya menunjukkan kegelisahan dan kebengisan. Itu adalah sinyal panggilan untuk bantuan dari kelompok. Apakah kelompok pemakan asal di selatan menyerang lagi? Kemudian, ia menatapku dengan penuh kebencian. Sepertinya sangat tidak rela. Tapi akhirnya ia berbalik arah dan berlarian pergi. Sepertinya reruntuhan ini tidak hanya memiliki satu sarang. Sistem peningkatan. Meskipun anjing api tidak lagi mengejar. Tapi saya tetap tidak memperlambat kecepatan. Siapa yang tahu apakah ada makhluk yang lebih kuat di sekitar sini. Sampai malam tiba. Saya akhirnya kembali ke dalam gudang. Sistem. Buka panel. Host terkonfirmasi kini. Garis keturunan naga. Tahap perunggu tingkat 1. Bakat reinkarnasi roh tier SSS eksklusif aktif bersama api naga tier A dan pergeseran fatal tier A. Zirah tebal tier F terpasang. Poin evolusi 6957 dari 5000. Serta kekuatan roh saat ini 52,2. Bagus juga. Pelarian gila ini mengumpulkan hampir 7000 poin evolusi. Cukup bagi saya untuk naik level lagi. Saya menggoyang kepala naga besar saya dengan puas. Meskipun kehilangan satu adik buaya bersisik es. Tapi ini semua adalah masalah kecil. Sayang sekali, ular hutan dan Wu Jiang memberi keuntungan pada kelompok itu. Jika tidak, saya bisa mendapatkan tambahan 1000 atau 2000 poin evolusi lagi. Pembaruan sistem. Menghabiskan 5000 poin evolusi. Tingkat saya telah meningkat ke peringkat perunggu tahap kedua. Boom. Kekuatan yang mengalir deras seketika memenuhi seluruh tubuh.
Ukuran tubuh pun melambung menjadi 17 meter. Asyik. Klan naga memang sangat dominan. Setiap evolusi adalah peningkatan menyeluruh. Sungguh, ini adalah pejuang segi enam yang sempurna. Saat itu tiba-tiba terdengar suara gemerisik. Sesuatu datang menghampiri. Saya segera menahan napas. Perlahan mengeluarkan kepala saya. Tidak jauh dari situ, sekelompok rusa besar sedang bergerak dengan hati-hati. Saya melirik sekejap. Ada total 13 ekor. Yang paling kuat pun hanya tingkat 7 biasa. Ukurannya hanya sekitar 4 meter. Sama sekali tidak menjadi ancaman bagi saya. Namun, tidak ada alasan untuk melewatkan poin evolusi yang datang sendiri. Ketika saya bersiap untuk menangkap kelompok ini sebagai makan malam, tiba-tiba saya melihat di bagian belakang hutan. Ada sepasang mata menakutkan yang mengawasi sekelompok rusa besar ini. Sepertinya bukan hanya saya yang mengincar makanan malam ini. Saya segera waspada. Detik berikutnya, sistem secara otomatis mengeluarkan panel informasi tentang pihak tersebut. Entitas terdeteksi, hantu, tahap umum tingkat 9, bakat tak berwujud tier B memberikan kekebalan terhadap seluruh serangan fisik namun tetap menerima kerusakan elemen seperti api dan petir. Serta teror tier F dengan wujud mengerikan yang menimbulkan tekanan psikologis pada musuh. Wei Zhao. Dunia pengendalian binatang bahkan memiliki hal-hal seperti hantu. Saya langsung merasa bingung. Tapi setelah berpikir sejenak, saya merasa lega. Energi spiritual telah pulih. Muncul beberapa hantu memang normal. Apakah akan bertindak sekarang? Aku melihat kepada hantu berwujud samar itu. Menyadari bahwa ia telah diam-diam meluncur ke belakang salah satu rusa besar. HMPH. Mangsa saya tidak boleh disentuh oleh orang lain. Aku langsung melesat keluar. Dan langsung menelan seekor rusa besar. Rusa besar yang terbesar berteriak setelah melihatku. Seluruh kawanan rusa segera melarikan diri ke dalam hutan. Hantu yang bersiap untuk menyerang melihat daging lezat yang terbang. Seketika menatapku dengan marah. Sepertinya dalam sekejap lagi akan menerjangku dengan bersungguh-sungguh. Namun ketika ia merasakan lawan ternyata adalah binatang buas tingkat perunggu. Amarah di wajahnya langsung padam. Ia berbalik dan melarikan diri ke dalam hutan. Ingin melarikan diri. Tidak semudah itu. Pada awalnya, itu dilakukan untuk mencegat serangan pedang dan harimau. Aku menyemprotkan api membakar sebagian pohon. Yang menyebabkan rusa besar ingin bersembunyi ke dalam. Di dalam hutan lebat, saya harus melewati lapangan kosong itu. Tapi waktu ini cukup bagi saya untuk menelannya. Tubuh besar itu menghembuskan angin bau darah. Seolah-olah sedang memanen kehidupan. Dengan cepat, rusa besar yang melarikan diri itu pun saya habiskan. Hantu yang selamat itu bersembunyi di sudut, merasa beruntung. Untungnya, dia kebal terhadap kerusakan fisik. Raksasa ini tidak bisa melukai saya. Namun, di detik berikutnya, api yang menyala menyembur ke arahnya. Ah! Disertai teriakan yang menyedihkan. Hantu yang awalnya bangga itu seketika menjadi debu. Saya menghela napas. Sayangnya, benda hantu ini tidak bisa ditelan karena tidak memiliki wujud. Tidak bisa memberikan poin evolusi. Meskipun demikian, santapan rusa besar ini tergolong sangat memuaskan. Memberikan total 3.329 poin. Poin evolusi dan 5,6 poin kekuatan jiwa. Tetapi seiring dengan peningkatan tingkat, poin evolusi yang dibutuhkan untuk naik level juga melonjak secara eksponensial. Untuk naik ke tingkat perunggu 3, dibutuhkan sepenuhnya 10.000 poin evolusi. Jika dihitung, masih kurang hampir 4.000 poin. Bebannya berat dan jalannya masih panjang. Saya tidak bisa menahan satu desahan berat. Lihatlah langit malam yang gelap ini. Waktu sudah tidak awal lagi. Hari ini adalah hari kedua saya tiba di sini. Bahkan tidak sekalipun saya mendapatkan tidur yang nyenyak. Tepat sekali, saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat dengan baik semalam. Di dalam sebuah gua, seekor harimau sebesar 16 meter tiba-tiba membuka matanya. Dalam tatapannya yang menakutkan, penuh dengan kemarahan. Siapa sebenarnya dia? Hantu pelayan saya. Saya akan membuatnya tidak tenang. Harimau gila mengaum dengan marah. Segera melesat keluar dari gua. Bersiap untuk melihat siapa itu. Orang ini berani menggoyangkan tanah di bawah Tuhan. Manusia. Bahkan berani menghalangi jalanku. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Si harimau gila baru saja meninggalkan gua. Ia pun melihat seorang pria berjubah panjang berdiri menghadang tepat di depannya. Jika kamu mencarinya sendiri, maka biarkan kamu merasakan kekuatan saya. Si harimau gila segera membuka mulut besarnya dan menerkam orang berpakaian. Sebenarnya dia sudah marah karena hantu. Sekarang, sembarang orang berani menghalangi jalannya. Ini masih bisa diterima. Namun tepat saat ia hendak menahan pria berjubah itu, sebuah cakar laba-laba yang sangat tajam dengan cepat menyergap dari belakang pria berpakaian jubah. Seketika menembus tengkorak si harimau gila. Apa ini nadi si harimau raja? Ini adalah bahan eksperimen yang bagus. Pria berpakaian jubah itu menunjukkan senyuman dingin. Detik berikutnya, 7 cakar laba-laba cepat muncul dari belakang pria berpakaian jubah. Semua menusuk si harimau gila. Harapannya kamu bisa menjadi karya yang memuaskan saya. Hari baru saja mulai terang. Kui mulai sarapan. Menghancurkan ikan kotor. Titik evolusi 232. Kekuatan spiritual 0.4. Menghancurkan belut bersisik. Titik evolusi 312. Kekuatan spiritual 0.5.
TSK. Barang di sini semakin mengecewakan. Dikerjakan berjam-jam hanya mendapatkan 2000 titik evolusi. Aku mengerutkan dahi. Sudahlah. Mungkin lebih baik memanggil pekerja untuk membersihkan tempat ini. Dengan pikiran bergerak, 7 makhluk spiritual tingkat 8 biasa muncul di depan. Hancurkan semua yang bisa bernapas di sini. Begitu ucapan itu keluar, 7 makhluk itu segera menyerang ke dalam tempat. Kemudian suara pemberitahuan sistem terus terdengar. Meskipun reinkarnasi spiritual adalah bakat tingkat SSS, tapi untuk mengubah makhluk buas menjadi spiritual, memerlukan 10 kali lipat dari itu. Keuntungannya adalah konsumsi saat memanggil. Kekuatan spiritual dapat diambil kembali kapan saja. Artinya, selama tidak digunakan, kekuatan spiritual dapat meningkatkan tingkatan mereka. Maka kekuatan spiritual tidak akan berkurang selamanya. Aneh. Saya ingat tidak ada monster kuat lainnya di dalam gudang. Saya sedikit terkejut melihat notifikasi sistem. Monster roh kepala ternyata terus-menerus. Apakah di dalam gudang ini masih ada monster tingkat 9 atau 10? Memikirkan hal ini, saya segera pergi untuk memeriksa keadaan. Tidak lama kemudian saya menemukan monster itu. Terus-menerus menjadi binatang buas yang berbahaya. Ini benda apa? Sebuah keraguan melintas di mata saya. Bawah yang keruh. Monster belut gigi tajam yang tidak terlalu besar. Sedang merobek kura-kura tanah tingkat 8 saya. Cangkang kura-kura yang keras penuh dengan retakan menakutkan. Mengeluarkan suara retak yang menyakitkan gigi. Entitas terdeteksi, belut bergigi abis, tahap umum tingkat 7, bakat taring tajam tier F meningkatkan ketajaman gigi, serta infeksi abis tier S yang terpengaruh kekuatan jurang. Terus menukar vitalitas demi meningkatkan kekuatan dan hanya dapat memulihkan kehidupan dengan terus melahap makhluk lain. Ternyata monster ini memiliki bakat tingkat S. Saya langsung merasa sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya saya melihat monster dengan bakat tingkat S sejak reinkarnasi. Melihat monster dengan bakat tingkat S. Namun, bakat ini tampaknya cukup berisiko. Tunggu. Jika saya bisa mengalahkan belut gigi tajam dari jurang ini, kemudian mengubahnya menjadi roh, bukankah itu sama dengan tubuh yang tidak ada, tidak terbatas pada hayat? Bukankah ini adalah tipe pejuang gila dari mesin pergerakan abadi? Tidak terkalahkan. Sebuah cahaya melintas di mataku. Aku segera memutuskan untuk melakukan sebuah percobaan. Langsung membuka mulut besar seperti piring dan menelan belut gigi tajam dari jurang ke dalam perutku. Menelan belut gigi tajam dari jurang. Titik evolusi 565. Kekuatan roh 070. Kemudian, pikiranku bergerak. Seekor belut gigi tajam dari jurang dengan tingkatan 7 biasa mulai terbentuk. Wuhu! Menjadi. Hatiku merasa senang. Terus mengamati adik baru yang kuterima ini. Di tubuhnya, selain dari apa yang khas dimiliki makhluk roh, juga terhampar aura jahat yang sangat dingin dari jurang. Namun, aku tidak memperhatikan hal-hal ini. Jahat ya sudah jahat. Selama berguna, itu sudah cukup. Bis di dalam istana segera ditelan habis. Gelombang pembersihan ini hampir menghasilkan 4000 titik evolusi. Kekuatan roh juga meningkat lebih dari 30 poin. Aku mengerutkan bibirku. Masih bisa dibilang cukup. Sebenarnya, di dalam gudang juga tidak banyak barang yang tersisa. Mampu mengumpulkan hampir 4000 poin sudah melebihi perkiraan. Hanya perlu 1000 poin evolusi lagi untuk dapat naik level. Saatnya berpindah tempat untuk berburu. Dengan satu gerakan pikiran, mengambil kembali semua roh yang dipanggil. Kekuatan roh yang dikonsumsi oleh binatang buas. Selanjutnya menuju ke barat gudang.